Bab tahun 1331-136 konfrontasi antara musuh besar 5. Nama, Kaisar Pedang Tertinggi Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bab 136 konfrontasi antara musuh besar 5. Pada saat yang sama, Ding Hao dan Ding Tong menoleh dan melihat ke arah suara itu. Di sana, dua sosok dengan cepat terbang. Di belakang mereka ada banyak tokoh lainnya. Salah satu dari dua orang yang berada paling depan mengenakan jubah putih. Rambutnya panjang dan seputih salju, dan seluruh tubuhnya seputih salju. Dia sangat tampan. Adapun yang lainnya, dia terlihat jauh lebih biasa, tetapi dia memiliki temperamen seorang atasan. Saat dia berdiri di sana, semua makhluk hanya bisa memandangnya. Mu Tianyang, Xuan Tianzong. Kedua orang ini adalah Mu Tianyang dan Xuan Tianzong, yang seharusnya berada di dunia primordial. Di belakang mereka adalah penguasa suku Sembilan Roh, suku Jahat Yang, suku Pesona, dan suku Yu dari dunia primordial. Ding Tong dan Ding Hao tidak menyangka Mu Tianyang dan Xuan Tianzong akan datang ke sini saat ini. Mereka cukup terkejut beberapa saat. Tampaknya Mu Tianyang dan Xuan Tianzong juga memperhatikan apa yang dilakukan kekuatan gelap di dunia primordial, jadi mereka datang untuk membantu Ding Hao. Ini adalah kampung halaman Tuan Ding Hao. Penghuni dunia primordial yang mengikuti keduanya di sini melihat sekeliling. Kamu datang pada waktu yang tepat. Pergi dan dukung mereka. Ding Hao berkata dengan tergesa-gesa, wajahnya bersinar karena kegembiraan. Mu Tianyang dan Xuan Tianzong saling memandang dan mengangguk. Yang terakhir melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, pergi ke sana. Setelah orang-orang di belakang keduanya merespons, sosok mereka melintas dan mendarat di tanah satu demi satu, membantu kekuatan utama dunia jalan surga untuk melawan kekuatan gelap. Ding Chunqiu dan Hua Mujian, serta para seniman bela diri dari dunia jalan surga, sangat senang melihat ini. Dengan tambahan kekuatan ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk menghadapi kekuatan gelap. Setelah Xuan Tianzong memberikan beberapa instruksi, dia menoleh untuk melihat Mu Tianyang dan berkata, Tianyang, ayo pergi juga. Serahkan Ding Tong pada Ding Hao. Ya, Tuan Iblis. Mu Tianyang memperhatikan Ding Tong dan Ding Hao dalam-dalam, menjawab, dan kemudian mengikuti Xuan Tianzong untuk mendarat di medan perang. Dalam sekejap mata, banyak makhluk gelap mengepung keduanya. Namun keduanya tidak takut sama sekali. Saat mereka meraung, makhluk gelap yang padat itu berkerumun. Sepertinya mereka akan memakan Mu Tianyang dan Xuan Tianzong hidup-hidup. Xuan Tianzong adalah orang pertama yang bergerak. Dengan suara keras, dia meninju, dan cahaya meledak. Setengah dari makhluk gelap yang mengelilinginya terbunuh oleh pukulannya. Mu Tianyang kemudian mengambil tindakan. Cahaya pedang melonjak dan menari, mencekik makhluk-makhluk gelap satu demi satu. Melihat ini, Ding Hao merasa cukup lega. Untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir dengan situasi pertempuran di bawah. Ding Hao menoleh dan menatap Ding Tong. Ekspresinya menjadi tenang kembali saat dia berkata, Ding Tong, sekarang aku akhirnya bisa bertarung denganmu dengan mudah. Melihat Ding Hao menjadi santai, Ding Tong mencibir, Ding Hao, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan anak buahku dengan Mu Tianyang dan yang lainnya? Ding Hao tidak berbicara, tetapi sikapnya terlihat jelas. Bahkan jika Mu Tianyang dan yang lainnya telah bergabung dengan pasukanmu, lalu bagaimana? Saya punya banyak sekali bawahan yang bisa memakainya sampai mati. Mereka tidak bisa mengubah hasil pertarungan sama sekali. Terlebih lagi, saya akan segera menang. Ding Tong mencibir lagi. Penampilan percaya dirinya membuat Ding Hao sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, lebih dari 10 sosok tiba-tiba muncul dari gerbang. Ruang waktu di kejauhan. Mereka bukanlah makhluk gelap biasa, tapi ahli di alam abadi. Setelah mereka muncul, mereka tidak ikut berperang seperti makhluk gelap biasa. Sebaliknya, mereka melayang di udara, dan telapak tangan mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan saat mereka terus-menerus menamparkan gerbang ruang waktu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gelombang suara desir tiba-tiba bergema dari dalam gerbang ruang waktu. Itu adalah suara air yang mengalir. Pada saat berikutnya, selain makhluk gelap yang tak henti-hentinya keluar dari gerbang ruang waktu, ada aliran air. Terlebih lagi, aliran air ini berwarna hitam pekat, dan tak henti-hentinya mengalir ke dunia dan mengalir turun dengan deras. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangan para ahli kegelapan di alam abadi. Cahaya iblis menyala dan menyelimuti mereka.
Air yang gelap sepertinya terkendali dan mengembun menjadi naga air hitam yang berenang ke depan dengan cepat. Setiap naga air hitam mengandung niat putus asa, membunuh, kegilaan, dan kebencian. Kekuatan mereka jahat dan aneh. Kekuatan gelap yang sangat pekat hanyalah kumpulan kejahatan. Air hitam, wajah Ding Hao berubah drastis. Saat ini, dia tahu mengapa Ding Tong masih begitu tenang setelah melihat Mu Tianyang dan Xuan Tianzong beraksi. Cairan gelap ini tidak berpengaruh pada makhluk gelap. Mereka tidak berguna bagi Mu Tianyang dan Xuan Tianzong, yang masing-masing memiliki seperempat hati langit dan bumi. Namun jika seniman bela diri lain menyentuh air yang gelap, akan berbeda. Ding Hao takut mereka akan dengan mudah berubah menjadi anggota makhluk gelap. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh dan jahat? Beberapa seniman bela diri yang belum pernah melihat air dari mata air gelap tiba-tiba tercengang. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Segera, semua orang mengerti betapa menakutkannya air yang gelap itu. Seekor naga air hitam di depan adalah yang pertama mencapai tanah. Seperti kilat, ia menelan ribuan seniman bela diri yang ketakutan dalam sekejap. Ahahaha. Hembusan kekuatan gelap menyebar. Di bawah kekuatan gelap, para seniman bela diri itu berjuang dan mengaum mati-matian dengan ekspresi ketakutan yang sungguh menakutkan. Saat berikutnya, kecerdasan di mata mereka menghilang. Sebaliknya, mereka memiliki mata merah darah dan kegilaan yang haus darah. Tubuh mereka dipenuhi dengan ki iblis hitam. Pada akhirnya, mereka tidak bisa melawan kekuatan gelap dan berubah menjadi makhluk gelap. Mereka bergabung dengan kekuatan gelap dan mulai berperang melawan seniman bela diri dari dunia jalan surga. Di saat yang sama, naga air hitam lainnya juga bergegas mendekat. Ia ingin membuka mulut besarnya untuk melahap beberapa seniman bela diri seperti sebelumnya dan membuat mereka merosot. Berlari, itu air yang gelap, jangan terkontaminasi, atau kamu akan jatuh. Sekilas Xuan Tianzong mengenali air yang gelap. Setelah mengaum, dia bergegas bersama Mu Tianyang. Wajah para seniman bela diri berubah drastis, dan mereka menyerang dengan tergesa-gesa. Untuk sementara waktu, semua jenis lampu menyala, dan serangan dahsyat menimpa naga air hitam. Namun, yang membuat mereka putus asa, serangan mereka tidak berhasil sama sekali. Ibarat melempar batu kecil ke dalam danau, hanya menimbulkan riak kecil. Bagaimana ini mungkin? Serangan kami tidak akan berhasil. Seorang seniman bela diri di bawah jatuh ke tanah dan berteriak panik. Dia terhuyung berdiri dan ingin melarikan diri seperti seniman bela diri lainnya, tetapi naga air hitam itu begitu cepat sehingga ia tiba di belakang mereka dalam sekejap. Melihat para seniman bela diri akan dilahap, Xuan Tianzong tiba lebih dulu. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan ada cahaya redup berkedip di dalam hatinya. Kekuatan aneh dengan cepat mengalir keluar dan mengalir ke tangan kanannya. Lingkaran cahaya muncul, dan dia menyerang ke depan dengan suara keras. Seberkas cahaya putih melesat dalam sekejap mata, berubah menjadi panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul di udara saat menghujani naga air hitam. Puff! Naga air hitam, yang sebelumnya tidak dapat ditembus oleh para seniman bela diri, sama rapuhnya dengan air asli di depan Xuan Tianzong. Itu hancur dalam sekejap dan berubah menjadi tetesan air hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh. Sangat kuat, apakah ini kekuatan leluhur abadi? Semua seniman bela diri terkejut. Meskipun naga air hitam telah hancur, air gelap dapat mencemari para seniman bela diri tersebut. Oleh karena itu, segera setelah Xuan Tianzong mengambil tindakan, Mu Tianyang juga mengambil tindakan. Dia menggerakkan tangannya saat pedangnya ditembakkan. Cahaya putih muncul, berubah menjadi garis-garis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas keluar. Pedang ki meledak segera setelah menyentuh air yang gelap, melilit tetesan hitam, dan menghilang ke langit. Para seniman bela diri di bawah ini menghela nafas lega, tetapi begitu mereka tersentak, mereka menahan napas, dan wajah mereka berubah drastis. Setelah Mu Tianyang baru saja menangani cairan itu, naga air hitam lainnya juga bergegas dengan momentum yang lebih ganas dari yang sebelumnya. Minggir, melihat sudah terlambat, Xuan Tianzong menggoyangkan lengan bajunya dan meniupkan hembusan angin, membuat para seniman bela diri itu terbang. Setelah berguling, mereka berhenti. Mereka nyaris tidak bisa menghindari bahaya besar karena mereka bahkan tidak bisa bernapas. Xuan Tianzong menghela nafas lega. Melihat naga air hitam mengerikan yang menyapu, dia melambaikan telapak tangannya.
Ki besar di tubuhnya sepertinya menyatu dengan kekuatan hati langit dan bumi, berubah menjadi kekuatan yang sangat misterius. Itu meledak dengan keras, dan suara gemuruh kehancuran mengguncang dunia. Raark, naga air hitam nampaknya jauh lebih fleksibel dari yang sebelumnya. Ia menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan itu. Tetapi saat berikutnya, ketika hendak menelan Xuan Tianzong sambil meraung, Xuan Tianzong menyatukan dua jari dan tiba-tiba menarik kembali sesuatu. Kekuatan yang baru saja dihindari di belakang naga air hitam itu tiba-tiba berbalik dan menghantam naga air itu dengan keras. Terjadi ledakan keras lainnya, air memercik. Xuan Tianzong mengayunkan lengannya lagi, dan pelangi muncul. Itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, yang menghancurkan sisa cairan air. Pada saat yang sama, di depan Mu Tianyang, ada juga naga air hitam yang mengaum dan menukik ke bawah. Bahkan ada sejumlah besar makhluk hitam yang menatapnya dengan mata merah darah dan bergegas mendekat. Untuk sementara waktu, Mu Tianyang sepertinya berada dalam krisis. Tapi dia tidak takut sama sekali. Setelah berteriak ringan, dia memutar pergelangan tangannya. Cahaya pedang menyapu, dan badai angin pedang Qi tiba-tiba pecah. Dengan dia sebagai pusatnya, badai angin pedang Qi tersapu. Itu tidak ada habisnya, bercampur dengan energi aneh, yang berbeda dari kekuatan manapun di dunia ini. Jelas sekali, itu juga merupakan kekuatan hati langit dan bumi. Hanya energi semacam ini yang dapat menahan air gelap dan bahkan menghancurkannya. Terjadi ledakan keras, angin topan pedang Qi dan naga air hitam bertabrakan. Seolah terang dan gelap bertabrakan. Naga air hitam itu hancur, dan makhluk gelap yang bergegas mendekat terlempar. Sepanjang jalan, tubuh mereka menggeliat dan meledak, berubah menjadi kabut darah hitam besar. Pada saat ini, salah satu ahli kegelapan di sisi lain gerbang ruang waktu tiba-tiba mencibir dan berkata, "Tut-tut, kamu layak menjadi leluhur abadi dan kaisar berjubah putih. Anda memang sangat kuat, ditambah dengan energi hati langit dan bumi, Anda memang mampu melawan cairan gelap yang diubah oleh kekuatan gelap Lord Dingtong. Namun, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengambil langkah berikut ini." Mati, Mu Tianyang mendengus dan bergegas keluar seperti bayangan putih yang mengalir. Dia menyerang dengan pedang panjang di tangannya di kekosongan, dan deretan pedang Qi yang menjulang tinggi ditembakkan. Ia menembus langit, menembus kehampaan, dan menunjuk langsung ke pria yang baru saja berbicara. Menyerang. Tepat pada saat ini, pria itu tertawa dingin sambil melambaikan telapak tangannya berulang kali, dan teman-temannya bergerak pada saat yang bersamaan. Lingkaran demi lingkaran cahaya iblis muncul dan melonjak melintasi angkasa saat mereka memasuki gerbang ruang waktu. Gerbang ruang waktu menyembur keluar dengan kekuatan gelap yang lebih kuat, berubah menjadi beberapa aliran air gelap. Di bawah bimbingan para ahli kegelapan itu, mereka berubah menjadi arus deras dan melaju dengan momentum yang besar. Banjir hitam dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Segala jenis energi gelap tercampur di dalamnya, dan jumlah energi gelap yang terkandung di dalamnya benar-benar menakutkan. Puff, pedang Qi memasuki banjir dan menghilang sepenuhnya pada saat berikutnya. Itu hanya menimbulkan sekelompok gelombang. Ini adalah air gelap yang dipadatkan oleh hati langit dan bumi dari Dingtong. Kamu tidak dapat menghancurkannya, pria itu mencibir. Setelah saling memandang dengan teman-temannya di belakangnya, dia menjalankan kekuatannya saat banjir melanda Mu Tianyang dengan gila-gilaan. Mu Tianyang mengangkat alisnya yang berbentuk pedang dan melihat banjir yang mengalir deras dengan tatapan bermartabat di matanya. Dia tidak berani gegabah. "Tianyang, ayo serang bersama." Xuan Tianzong terbang saat ini. Seperti Mu Tianyang, dia sepertinya menyadari energi mengerikan yang terkandung dalam aliran deras tersebut dan ingin menyerang bersamanya. Mu Tianyang mengangguk, lalu mereka melompat, melepaskan aura dingin dan bergegas ke depan. Pada saat ini, para ahli kegelapan itu semuanya mencibir. Saat mereka menjalankan kekuatan mereka bersama-sama, banjir tiba-tiba terbagi menjadi ribuan aliran kecil, mengalir deras. Beberapa dari mereka bergegas ke Mu Tianyang dan Xuan Tianzong, sementara sisanya jatuh ke tangan seniman bela diri biasa. Xuan Tianzong dan Mu Tianyang tampak kaku, tetapi ada air gelap yang mengalir di depan mereka, jadi mereka hanya bisa menghentikannya dengan cepat. Ketika mereka memecahkan aliran sungai kecil dan ingin berbalik untuk menyelamatkan orang-orang itu, semuanya masih terlambat. Para seniman bela diri itu telah terbungkus arus. Setelah berjuang beberapa saat, mereka menjadi makhluk gelap. Wajah keduanya menjadi muram,
dan mata mereka tertuju pada ahli kegelapan itu. Tuan Dingtong memberi kami kemampuan untuk mengendalikan air gelap, untuk mencegah ahli seperti Anda dan mencemari seniman bela diri biasa itu. Mereka akan menjadi pion kami dan membunuhmu secara terbalik. Hahaha, tunggu saja ajalmu. Saat pria itu mengucapkan kata-kata itu, saat berikutnya, lebih banyak air gelap mengalir keluar dari gerbang ruang waktu. Di bawah bimbingan para ahli kegelapan itu, air gelap, seperti naga jahat, bergegas menuju seniman bela diri kemana-mana dan menghentikan Mu Tianyang dan Xuan Tianzong. Brengsek, wajah Mu Tianyang dan Xuan Tianzong menjadi gelap. Mereka mengambil tindakan berturut-turut untuk menghilangkan air gelap. Namun, begitu mereka menghancurkan satu gelombang, gelombang air gelap lainnya mengalir deras. Air gelap tidak ada habisnya, dan mereka harus terus menghadapinya, namun mereka tidak berani meremehkan kekuatannya. Para ahli kegelapan itu juga tahu betapa kuatnya Xuan Tianzong dan Mu Tianyang, tetapi mereka tidak menghadapi mereka secara langsung. Mereka terus memanggil air gelap untuk menahan keduanya. Pada saat yang sama, mereka menyerang para seniman bela diri di medan perang satu demi satu. Melihat ini, Xuan Tianzong dan Mu Tianyang merasa cemas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka berdua memiliki bagian dari jantung langit dan bumi dan sangat kuat, air gelap dan makhluk gelap di sekitarnya membuat mereka tidak dapat bergerak maju dengan mudah, sehingga mereka hanya dapat memblokir musuh mereka lagi dan lagi. Semuanya berkumpul bersama, jangan berpencar. Xuan Tianzong hanya dapat mengeluarkan perintah ini saat ini. Ketika para seniman bela diri mendengar ini, mereka segera berkumpul di sekitar Xuan Tianzong dan Mu Tianyang, berharap keduanya dapat menghentikan air yang gelap. Pada saat yang sama, mereka harus bergabung untuk mencegah musuh menerobos mereka. Namun meski begitu, dengan kerjasama Xuan Tianzong, Mu Tianyang, tentara Istana Dewa, dan Sekte Pencari Ilmu Pedang, mereka hanya bisa melawan kekuatan gelap untuk sementara. Pertempuran menjadi semakin kacau, dan seluruh benua tampaknya telah jatuh ke dalam pembantaian. Makhluk-makhluk itu sekarat setiap saat atau berubah menjadi makhluk gelap. Asap dan debu memenuhi udara, dan suara pertempuran terdengar di mana-mana. Adegan kacau itu sungguh menyedihkan. Dengan bantuan eksternal dari kekuatan dunia primordial, Mu Tianyang, dan Xuan Tianzong, kekuatan dunia jalan surga masih berada dalam posisi yang sangat dirugikan dalam menghadapi meningkatnya jumlah tentara pasukan kegelapan. Dalam waktu singkat, dunia jalan surga juga berubah secara dramatis. Tampaknya segalanya telah berubah. Yang tersisa hanyalah matahari, bulan, dan bintang di langit yang masih bersinar terang. Saat ini, bayangan gelap ada di mana-mana. Makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka dengan kejam membantai manusia dan menghancurkan bangunan di mana-mana. Segala sesuatu di sini hancur. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Pertempuran masih berlangsung. Banyak bangunan istana dewata yang runtuh pada hari-hari tersebut. Istana dewa yang dulunya tak tertembus dan suci hampir berubah menjadi reruntuhan. Yang bisa dilihat hanyalah reruntuhan, tembakan perang, dan kumpulan asap tebal yang membubung ke langit. Saat ini, di medan perang, makhluk hidup dibantai setiap detik. Banyak orang akan meninggal setiap detiknya. Banyak master yang tampaknya sombong hanya bisa memblokir musuh tanpa daya saat ini. Dunia ini sepertinya telah memasuki hari kiamat, dan ditutupi dengan pemandangan yang menakutkan. Begitu saja, mayat-mayat hancur yang ditutupi materi otak tergeletak di sana, dan tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikannya. Darah yang menyengat mengalir kemana-mana dan menyatu menjadi sungai yang mengalir perlahan. Bahkan udara dipenuhi keheningan yang mematikan. Meski begitu, para pejuang yang mempertahankan tanah airnya dan pasukan kegelapan sebagai penjajah tidak berhenti berperang. Pertempuran brutal terus berlanjut. Pertempuran tersebut begitu sengit hingga langit dan bumi menjadi gelap, gunung dan sungai dalam radius ratusan mil semuanya hancur, dan beberapa sekte yang melekat pada istana dewa juga hancur dan hilang antara langit dan bumi dalam pertempuran tersebut. Orang-orang di dunia jalan surga semakin kewalahan. Mereka melihat jumlah orang di pihak mereka berkurang dengan cepat, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika bukan karena kekuatan jalan Asura, jalan neraka, jalan hantu lapar, dan jalan binatang, yang juga muncul di benua itu untuk mendukung kekuatan lokal dan melawan. Kekuatan gelap, dunia jalan surga akan melakukannya, telah jatuh pada saat ini. Namun,
Kekuatan dunia jalan surga memiliki bala bantuan di pihak mereka, sementara kekuatan gelap juga memiliki kekuatan eksternal. Kekuatan yang mendukung kekuatan gelap bukanlah kekuatan lain, melainkan klan bulu. Selain itu, beberapa anggota klan Ceroman telah terkontaminasi oleh air gelap dan berubah menjadi makhluk gelap. Mereka telah menjadi asisten kekuatan gelap. Dengan partisipasi kekuatan-kekuatan ini, perang meluas lebih cepat. Segera, api perang berkobar di mana-mana, dan skala perang menjadi lebih besar. Darah mewarnai pasir menjadi merah, tapi itu juga membuat pahlawan dan cerita hebat yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pertarungan hidup dan mati ini. Dalam sekejap mata, perang telah berlangsung selama beberapa dekade. Istana Dewa juga menjadi tempat utama pertempuran ini. Mayat-mayat itu hampir bisa ditumpuk menjadi gunung. Keheningan yang mematikan menyelimuti area tersebut. Gunung dan sungai telah hancur. Dunia jalan surga, yang telah sunyi selama ribuan tahun, tidak lagi damai dan menjadi sangat kacau. Itu bahkan lebih kacau daripada pertarungan antar makhluk abadi di periode keabadian. Pada saat yang sama, itu juga merupakan bencana terbesar dalam sejarah dunia jalan surga. Hari itu, pertempuran masih berlangsung. Di suatu tempat di medan perang, babi abadi dan raja kera besar bertarung berdampingan. Masing-masing dari mereka memegang senjatanya yang terkenal dan terus-menerus membunuh makhluk gelap itu. Monyet, aku pasti telah membunuh lebih banyak orang daripada kamu hari ini. Babi abadi memegang rake bergigi 9 dan terbang ke depan sekelompok besar makhluk gelap. Dia menjabat penggaruk di tangannya. Seperti ribuan bunga perak yang bermekaran, semua makhluk yang dilewati cahaya akan terbunuh. Itu tidak benar, teriak Raja Kera Besar. Tongkat emas itu terbang keluar, dan cahaya keemasan bersinar. Dalam sekejap mata, tingginya mencapai 1000 kaki dan jatuh lurus ke bawah, membawa serta hembusan angin dan guntur. Dengan suara siulan, tongkat emas itu menghantam dengan keras, menghancurkan semua makhluk gelap di bawahnya menjadi pasta daging. Dia berbalik untuk melihat babi abadi dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, aku sudah membunuh 1565 orang hari ini, tapi kamu hanya membunuh 1560. Aku jelas menang, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penggaruk di tangan babi abadi tiba-tiba bergoyang dan terlempar keluar. Setelah mengeluarkan cahaya perak yang indah di kehampaan, dengan kepulan, itu dimasukkan ke dalam dada makhluk gelap. Setelah menikam 5 makhluk gelap berturut-turut, makhluk itu berbalik dan kembali ke tangannya. Hahaha, aku telah membunuh 1566 sekarang, satu lebih banyak darimu. Saya menang, monyet, jadilah baik dan panggil aku saudara. Zhu Gangli, si babi abadi, tertawa liar, matanya penuh kebanggaan. Raja Kera Besar memelototinya dan berkata dengan marah, kamu curang. Waktu telah habis, namun Anda terus mengambil tindakan. Itu tidak dihitung sama sekali. Namun, Zhu Gangli, sang babi abadi, mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak mengakui kekalahanmu dan bahkan memfitnah saya karena curang. Sederhananya, sayangnya, menurutku kamu tidak akan memenuhi janjimu. Lagi pula, aku murah hati. Jangan panggil aku kakak jika kamu tidak mau. Aku tidak akan menekanmu. Anda, ketika Raja Kera Besar mendengar ini, kemarahan langsung muncul dari matanya. Apalagi saat melihat tampang arogan Pik Immortal, dia menjadi semakin marah. Dia hanya ingin memukul babi gemuk itu sampai mati dengan tongkatnya. Namun, dia tahu bahwa babi abadi memiliki karakter seperti itu, jadi dia menahan amarahnya pada akhirnya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mengalahkan sejumlah besar musuh dengan babi abadi, Raja Kera Besar melihat ke langit dan berkata, perang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Mengapa pertarungan antara Ding Hao dan Ding Tong belum berakhir? Babi abadi mengubah sikapnya dan berkata dengan serius, ya. Tampaknya Ding Tong menjadi sangat kuat setelah memurnikan hati langit dan bumi. Dia telah bertarung dengan Ding Hao begitu lama, tapi dia tidak kalah. Beberapa dekade yang lalu, Raja Kera Besar, Dewa Babi, dan yang lainnya telah membunuh lawan mereka masing-masing. Namun, ketika mereka kelelahan dan terluka parah, mereka kembali ke medan perang, dan kekuatan gelap telah sepenuhnya menyerbu dunia jalan surga. Mereka dikelilingi oleh makhluk gelap yang padat. Jika Ding Chunqiu dan Hua Mojian tidak memimpin anak buahnya untuk mendukung mereka secepat mungkin, tuan-tuan ini akan ditenggelamkan oleh makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Apa dekade kemudian, semua kekuatan di dunia jalan surga menyadari bahwa mustahil untuk bertarung sendirian.
Hanya dengan bertarung bersama-sama mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, segera setelah Ding Chunqiu, Kepala Sekte Pencari Ilmu Pedang, dan Hua Mujian, Kaisar Dewa Istana Dewa mengusulkan aliansi, hampir tidak ada seorang pun di benua itu yang menentangnya. Semua pejabat tinggi dari semua kekuatan merespons dan bergabung dengan aliansi. Melalui peperangan inilah banyak kekuatan dapat bersatu dalam waktu singkat. Meskipun aliansi tersebut mendapat dukungan dari 4 jalur lainnya, serta klan di dunia primordial, kekuatan gelap segera dipaksa untuk melambat. Namun, kekuatan-kekuatan gelap sungguh mengejutkan. Sekalipun aliansi tersebut memiliki begitu banyak kekuatan, jumlahnya tidak sebanyak kekuatan gelap. Terlihat bahwa ketika Ding Tong berada di dunia primordial, dia menggunakan mata air gelap untuk merendahkan banyak orang dan menjadikan mereka pionnya. Tentu saja, hal jahat yang dapat mencemari pikiran orang-orang dan membuat mereka merosot sangat mengganggu aliansi. Setiap kali air gelap muncul, sejumlah besar seniman bela diri akan menjadi anggota kekuatan gelap dan menyerang aliansi. Meskipun kemudian aliansi tersebut mengadopsi metode sebelumnya yaitu Ding Hao melawan invasi kekuatan gelap, itu tidak berhasil. Begitu perang pecah, banyak pihak yang masih mengalami kemunduran, dan aliansi seringkali harus mundur karena kekalahan. Semua anggota aliansi hanya bisa berharap Ding Hao bisa mengalahkan Ding Tong. Selama Ding Hao menang, mereka tentu akan menjadi pemenangnya. Namun, tidak ada yang menyangka pertarungan antara Ding Hao dan Ding Tong akan berlangsung lama. Pertarungan tersebut belum berakhir selama beberapa dekade, dan keduanya tidak pernah muncul di depan umum. Tentu saja, terkadang, beberapa orang khawatir apakah Ding Hao telah dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh Ding Tong. Kalau tidak, kenapa dia tidak muncul begitu lama? Namun, begitu spekulasi ini tersebar, segera dibantah, karena jika Ding Hao benar-benar dikalahkan, Ding Tong pasti sudah muncul sejak lama, menguasai dunia jalan surga dan bahkan seluruh alam semesta, dan menjadi dominator. Saat pendapat ini disuarakan, semua orang menghela nafas lega dan ada secercah harapan di hati mereka. Di Chaos Battlefield, suara gemuruh terdengar. Tempat itu sangat luas sejauh mata memandang. Yin dan Yang Qi mengalir antara langit dan bumi dan memenuhi udara. Bang, 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 getaran yang mengerikan berdesir di udara saat dua bayangan muncul seperti sambaran petir. Mereka melintasi kekacauan, meninggalkan jejak ketiadaan. Mereka terus saling memukul dengan momentum yang besar. Yang satu dipenuhi energi gelap, dan temperamennya sangat mendominasi. Kekuatannya sepertinya telah mengubahnya menjadi penguasa sejati. Dia bisa mendominasi ribuan jalan besar, serta semua makhluk hidup di dunia. Bahkan langit dan bumi pun harus menghormatinya. Yang lain memiliki hukum abadi dan cahaya pedang dan pedang, menyebabkan energi 5 elemen melonjak. Kekuatannya tampaknya tidak terlalu bagus, namun energi yang terkandung di dalamnya tidak kalah dengan lawannya. Dunia gemetar karenanya, dan langit bersujud kepadanya. Sejak kedua sosok ini memasuki Chaos Battlefield beberapa puluh tahun yang lalu, suasana di sini tidak lagi damai, dan gelombang gemuruh yang terdengar seperti petir bergema dari waktu ke waktu. Jika ini bukan Chaos Battlefield, itu pasti sudah lama hancur. Tentu saja, ini adalah satu-satunya tempat di mana keduanya bisa tampil maksimal. Selama beberapa dekade, Ding Hao dan Ding Tong selalu bertengkar. Yang bisa mereka lihat hanyalah sosok orang lain, dan yang bisa mereka dengar hanyalah suara menderu. Pikiran mereka dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung, untuk mengalahkan lawannya. Pertarungan antara keduanya memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran terakhir dunia jalan surga. Tentu saja, mereka tidak akan santai. Bisa dikatakan pertarungan ini juga merupakan pertarungan terakhir yang akan menentukan pola 6 jalur di masa depan. Namun, tidak ada yang tahu siapa di antara keduanya yang mampu mendominasi dunia. Bahkan mereka sendiri tidak mempunyai jawaban yang akurat. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah selama salah satu dari mereka kalah, kekuatan di belakang yang kalah pasti akan runtuh. Ketika para ahli bertarung, terutama para ahli puncak seperti mereka, selama mereka ceroboh dan membiarkan pihak lain mengambil kesempatan, mereka mungkin akan segera jatuh ke dalam kutukan abadi. Hanya saja melalui interaksi mereka sebelumnya dan pertempuran beberapa dekade terakhir, keduanya telah mencapai keadaan yang sangat akrab satu sama lain. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan mereka serupa, sepertinya mustahil bagi mereka untuk menekan satu sama lain dan memperoleh kemenangan. Salah satu dari mereka tidak terburu-buru menghadapi situasi ini.
Itu adalah Ding Tong. Sekarang pasukan kegelapan telah sepenuhnya menginvasi dunia jalan surga, dengan mengandalkan air gelap, pasukannya telah dengan kuat menekan pasukan gabungan dunia jalan surga. Bisa dibilang dia baik-baik saja dengan hal yang terjadi seperti ini. Dia tidak cemas, tapi bukan berarti Ding Hao tidak cemas. Pertempuran tersebut telah berlangsung selama beberapa dekade, dan belum ada pemenangnya. Ding Hao tahu bahwa tidak akan ada pemenang jika terus seperti ini, tapi bukan itu yang membuatnya cemas. Dia khawatir tentang dunia jalan surga. Segera setelah perang pecah, dunia jalan surga jatuh ke dalam kekacauan. Makhluk mati setiap saat, apalagi dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang mati. Terlebih lagi, orang-orang di kedua sisi adalah seniman bela diri yang kuat. Dampak energi yang sangat besar di benua itu akan menyebabkan kerusakan besar pada dunia jalur surga. Jika keadaan terus seperti ini, cepat atau lambat dunia akan runtuh, dan Ding Hao tidak berharap untuk melihatnya. Tapi betapapun besarnya harapannya untuk menghindarinya, tidak ada cara untuk mengubah situasi. Menghadapi Ding Tong, lawannya, dia benar-benar tidak punya cara dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kecuali, sambil berpikir, Ding Hao ragu-ragu. Selama bertahun-tahun, selalu ada ide di benaknya. Itu adalah cara untuk mengalahkan Ding Tong, tapi ada kelemahan besar pada metode ini. Jika gagal, akibatnya akan sangat serius. Melihat Ding Tong, yang dengan santai menatapnya sambil mencibir dari waktu ke waktu, Ding Hao diam-diam mengertakkan giginya. Apakah itu satu-satunya cara? Ding Hao berpikir sendiri dan bertarung melawan Ding Tong. Pada saat yang sama, dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Dia tanpa sadar melihat ke suatu tempat. Matanya melihat melalui kehampaan dan berkedip. Dia sepertinya bisa melihat sesuatu. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, dan matanya penuh kekhawatiran. Tempat yang dia lihat adalah dunia jalan surga. Pada saat ini, dunia jalan surga telah runtuh ke tingkat yang lebih parah. Banyak kekuatan dan sekte yang dia kenal terdiam saat ini. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Semuanya telah menjadi reruntuhan. Sejauh matanya memandang, ada beberapa kota biasa, tetapi saat ini, tidak ada vitalitas. Semua orang di kota sepertinya sudah mati, dan beberapa di antaranya bahkan terbakar menjadi abu, hanya menyisakan garis samar. Itu hanyalah perang kepunahan. Ding Hao sangat sedih dan marah. Dia memiliki terlalu banyak perasaan terhadap benua ini. Sekarang dia melihat bahwa negeri yang begitu luas telah terjerumus ke dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Keraguan-raguan di hatinya seolah hilang saat melihat pemandangan tragis tersebut. Saat ini, hanya ada ketegasan di matanya. Jelas sekali bahwa dia sudah mengambil keputusan. Ding Tong juga memperhatikan bahwa sepertinya ada perubahan pada mata Ding Hao, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dalam beberapa dekade terakhir, Ding Hao dan dia telah bertarung tanpa henti dan telah menggunakan semua cara mereka, tetapi mereka belum sepenuhnya menekan satu sama lain. Ding Hao tiba-tiba melayang dan mundur ratusan kaki jauhnya. Pedang jejak embun beku yang mengalir dan pedang gila peminum darah di tangannya menghilang dalam sekejap. Melihat tindakan Ding Hao, Ding Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi dia tidak ragu-ragu lagi. Dia bergegas menuju Ding Hao lagi dan menamparnya. Kekuatan gelap bergegas menuju Ding Hao. Ding Tong mengira Ding Hao akan melakukan beberapa gerakan, tetapi dia tidak menyangka Ding Hao akan berdiri tegak dan menerima pukulan darinya sepenuhnya. Ding Tong mengerutkan kening dan tidak mengerti mengapa Ding Hao melakukan ini. Tapi bukan ini yang paling mengejutkan Ding Tong. Saat berikutnya, Ding Hao, yang memuntahkan darah, tiba-tiba gemetar dan meraung. Dunia berguncang, dan kekuatan agung di tubuhnya berubah menjadi gelombang cahaya besar dan mengalir keluar. Energi menakutkan terus menimbulkan kekacauan, berlangsung lama. Riak cahaya terus menyebar. Apa? Ding Tong membeku di sana dan tertegun sejenak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Ding Hao masih mengaum, dan energi di tubuhnya terus menderu dan menyebar ke segala arah. Medan perang keos berguncang, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, aura Ding Hao menurun dengan cepat secepat kilat. Setelah sekian lama, raungan itu berhenti, dan Ding Hao kembali tenang. Pada saat itu, kekuatan tak terbatas yang menutupi tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Hanya ada kekuatan paling dasar dan biasa dari 5 elemen yang tersisa di meridian dan dantiannya. Ding Tong sadar dan memandang Ding Hao dengan tatapan aneh.
Kenapa? Kenapa kamu membubarkan kekuatanmu? Ding Hao tidak berbicara. Mungkinkah, Ding Tong tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Kejutan di matanya berubah menjadi ejekan. Apakah kamu putus asa? Pernahkah kamu belajar bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku tidak peduli seberapa keras kamu mencoba? Cepat atau lambat, dunia jalan surga akan menjadi milikku, jadi kamu ingin kematian cepat dan membubarkan kekuatanmu. Apakah kamu mencoba melakukan ini untuk membuatku berhenti agar teman dan keluargamu aman? Selain jawaban ini, Ding Tong tidak tahu mengapa Ding Hao tiba-tiba menghilangkan kekuatan yang telah dia kembangkan dengan susah payah. Namun yang jelas, kemungkinan ini juga salah. Ding Hao berkata dengan dingin pada saat berikutnya, apakah menurut Anda itu mungkin? Meski suaranya tenang, auranya jauh lebih rendah. Ding Tong mengerutkan kening lagi. Dia dapat melihat bahwa Ding Hao tiba-tiba menarik kultivasinya bukan untuk menghentikannya, tetapi mengapa dia melakukannya. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mata jahat Ding Tong penuh dengan kesuraman. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi ganas dan dia bergegas menuju Ding Hao. Bagaimanapun, Ding Tong tidak berpikir bahwa Ding Hao dapat mengalahkannya dengan menyebarkan budidayanya. Karena Ding Hao telah menyebarkan kekuatan aslinya, ini adalah kesempatan bagus. Ding Tong tidak mau menyerah. Yang membuatnya bersemangat adalah Ding Hao, yang telah menghilangkan kekuatan aslinya, menghadapi dirinya yang sekarang, agak kelelahan dan segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ding Tong meledak. Kekuatan gelap yang sangat kuat pecah dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghantam Ding Hao dalam sekejap. Merasakan kengerian energi ini, Ding Hao juga tampak murung, tetapi tidak mungkin untuk menghindarinya. Di tengah gemuruh, tetesan darah rubi cerah keluar dari meridiannya. Dalam sekejap, Ding Hao menjadi berdarah dan termutilasi parah. Meski lukanya perlahan sembuh, jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tanpa kekuatan asli, akan jauh lebih sulit menghadapi Ding Tong. Ding Hao tersenyum pahit di dalam hatinya, tapi dia tidak terlalu takut. Keputusan yang dia buat sebelumnya adalah membubarkan kekuatan aslinya dan melawan Ding Tong dalam metode pertarungan misterius, yang belum sempurna. Hanya dengan cara ini dia bisa mengalahkan Ding Tong, tetapi ada juga risiko besar dalam melakukannya. Bagaimanapun, metode pertarungan misteriusnya belum selesai, dan dia harus menghilangkan kultivasi aslinya. Dia takut dia akan dirugikan begitu dia mulai bertarung. Jika dia tidak bisa bertahan, dia akan dikalahkan, dan dunia jalan surga, serta planar kosmos ini, akan diperintah oleh Ding Tong. Tentu saja, jika saya bisa menggunakan tekanan besar dalam pertempuran untuk menerobos metode pertarungan misterius dan mencapai kesempurnaan. Premisnya adalah Ding Hao harus bertahan dalam pertempuran. Ding Hao, kamu bodoh sekali. Beraninya kamu membubarkan kekuatanmu di depanku. Tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan, ini pasti keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Ding Tong tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menyerang Ding Hao lagi, tidak meninggalkan kesempatan baginya untuk bernapas. Kabut hitam mengembun, seperti roda dharma hitam, melonjak dengan cahaya pelangi hitam. Penuh dengan kekuatan gelap yang pekat, tiba-tiba terbang menuju Ding Hao. Saat roda dharma hitam berputar di kehampaan, lapisan demi lapisan riak menyebar. Ada ratusan lapisan riak yang penuh keanehan dan membuat kulit kepala orang tergelitik. Ding Hao hanya merasa segala sesuatu di depannya gelap, dan pandangannya menjadi sedikit kabur. Wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia bertepuk tangan. Cahaya aneh muncul dari telapak tangannya dengan 5 warna. Setiap warna melambangkan suatu kekuatan, yaitu kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah. Mereka hidup berdampingan dan saling menentang. Kekuatan 5 elemen terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi garis 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul di kehampaan dan mengeluarkan fluktuasi yang kuat. Setelah berputar beberapa saat, mereka berubah menjadi rantai dan mengarah ke roda dharma hitam. Kedua kekuatan itu seperti logam yang berbenturan, menghasilkan kumpulan api yang menyilaukan. Kekuatan rantai yang dibentuk oleh 5 elemen tampaknya jauh lebih lemah. Setelah beberapa kali tabrakan, mereka pecah menjadi retakan. Akhirnya, dengan suara pecah, mereka berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Ding Tong mencibir. Setelah dia menjalankan kekuatannya sedikit, roda dharma hitam terbang lagi, memancarkan fluktuasi aneh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, hal itu sampai pada Ding Hao.
Roda Dharma hitam mendatangi Ding Hao dan tiba-tiba berputar seolah-olah diaktifkan. Ketika Ding Hao hendak menghindar, itu meledak. Ini adalah konsekuensi dari penyebaran kultivasi Anda secara tiba-tiba. Jika kamu tidak melakukan itu, mustahil bagiku untuk mengalahkanmu. Ding Tong tertawa terbahak-bahak. Ding Hao sepertinya tidak bisa menanggapi Ding Tong. Setelah roda Dharma hitam tiba-tiba meledak, tubuh Ding Hao segera terbungkus kekuatan hitam. Daging dan darahnya terbakar seperti api saat dia mengeluarkan gelombang jeritan. Tubuhnya, yang sudah berlumuran darah, meleleh dengan cepat seolah-olah baru saja disiram asam sulfat, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan. Pemandangan itu sangat menakutkan. Mendengar teriakan Ding Hao, Ding Tong tertawa semakin keras. Dia sangat bersemangat, dan kegembiraan di matanya meluap. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Ding Hao telah menjadi kerangka berwarna merah darah. Tidak ada satupun daging di tubuhnya. Penampilannya sangat menakutkan. Siapapun yang memandangnya akan merasa ketakutan dan gelisah. Beberapa orang yang pemalu akan merasa sangat mual hingga langsung muntah. Yang mengejutkan adalah energi gelap dan kekuatan leleh masih meresap dan mengalir di tulang Ding Hao, melelehkan tubuhnya. Ding Tong dapat merasakan vitalitas Ding Hao dengan cepat menurun dan melemah, seperti sekelompok api lemah yang akan padam kapan saja. Melihat ini, Ding Tong sangat gembira. Saat dia bertarung dengan Ding Hao sebelumnya, mereka selalu terikat. Tapi sekarang, dia dengan tegas menekan Ding Hao. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dengan kemenangan sebesar itu? Dia sekarang bisa melihat harapan untuk mengalahkan Ding Hao. Dia juga bisa melihat dirinya sebagai penguasa planar kosmos ini, dan miliaran makhluk sujud kepadanya. Api kehidupan Ding Hao, yang lemah dan bisa padam kapan saja, seperti lampu minyak di bawah angin kencang dan perahu kecil. Meski sewaktu-waktu bisa padam di tengah amukan ombak, namun tetap mengambang kokoh dan belum padam. Ding Tong juga memperhatikan hal ini. Wajahnya menegang saat dia melihat ke arah Ding Hao, yang meleleh dan hanya tersisa sepertiga dari tubuhnya. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia menunjuk kekosongan itu beberapa kali berturut-turut. Garis-garis cahaya iblis keluar dari jari-jarinya dan menimpa Ding Hao, terus-menerus menghancurkan tubuhnya dan mengenai sisa kekuatan kehidupan. Ding Tong mengetahui kemampuan Ding Hao dengan sangat baik, dan dia juga tahu betapa menakutkannya kekuatan Ding Hao, jadi dia tidak ingin memberi Ding Hao kesempatan untuk bertahan, bahkan sedikit pun. Namun di saat berikutnya, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Vitalitas Ding Hao lemah sampai-sampai dia hampir tidak hidup, tetapi sebenarnya tidak mungkin untuk dihilangkan tidak peduli bagaimana Ding Tong menyerang. Tidak, bagaimana mungkin? Itu hanya sedikit. Bagaimana mungkin itu tidak terhapus? Ding Tong berteriak. Permukaan Ding Hao, yang telah meleleh hingga hanya kerangkanya yang tersisa, sebenarnya diliputi oleh cahaya warna-warni. Kecenderungan mencair sebenarnya bisa ditekan pada saat bersamaan. Setelah cahaya warna-warni bersinar terang, kekuatan gelap diusir. Kemudian, cahaya warna-warni tiba-tiba berubah, hanya menyisakan lampu hijau untuk memenuhi Ding Hao. Di saat yang sama, hembusan vitalitas yang kuat tiba-tiba memenuhi tubuhnya, membangkitkan vitalitasnya. Gumpalan garis cian muncul di tulang putihnya, yang mengembun dan berubah menjadi benang darah, tulang, dan otot. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuhnya telah benar-benar pulih, dan vitalitasnya yang lemah sepertinya telah pulih kembali. Tidak, Ding Tong membeku. Dia tidak bisa mempercayainya. Saat ini, Ding Hao hanya memiliki sedikit vitalitas yang tersisa. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ding Hao membuka matanya lagi dan melihat keheranan di mata Ding Tong. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia mulai merasa sedikit bingung, tetapi setelah berpikir beberapa lama, dia menemukan alasan mengapa dia bisa pulih. Meskipun metode pertarungan misterius tidak sempurna, namun tidak jauh dari kesempurnaan. Setelah menguasai metode pertarungan misterius, dia sudah cukup tidak bisa dihancurkan, dan api hidupnya tidak akan terancam padam. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi meskipun Anda bisa pulih, lalu bagaimana? Kekuatanmu saat ini masih lebih rendah dari milikku, dan aku tidak percaya kamu bisa pulih sepenuhnya seperti ini sepanjang waktu, Ding Tong meraung. Kekuatan gelap yang tak ada habisnya menyerbu menuju Ding Hao dan menyerangnya lagi. Apakah begitu? Coba aku. Meskipun Ding Hao lebih lemah dari Ding Tong, dia tidak takut sama sekali. Pada saat yang sama, dia bergegas ke Ding Tong dan bertarung dengannya. Setelah mereka bertarung beberapa saat, Ding Hao dihancurkan lagi. Sama seperti sebelumnya,
vitalitasnya terus-menerus dihancurkan oleh Ding Tong. Ding Tong sepertinya sudah gila. Dia terus membombardir tubuh Ding Hao dan menghapus vitalitasnya. Namun yang membuatnya tidak percaya, meskipun Ding Hao tidak bisa mengalahkannya, Ding Hao selalu dalam kondisi tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa keras dia membombardir Ding Hao, dia tidak dapat menghancurkan musuhnya sepenuhnya. Cahaya menyilaukan keluar dan memenuhi Ding Hao. Kemudian, kumpulan kekuatan kehidupan yang kuat bangkit kembali dari tubuhnya yang dimutilasi parah, dan tubuhnya dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ding Tong tercengang dan wajahnya menjadi gelap. Dia mengira bahkan jika Ding Hao merencanakan sesuatu, budidayanya telah hilang. Ding Tong tidak perlu berusaha keras untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Ding Hao, tetapi segalanya bertentangan dengan keinginannya. Ding Hao seperti burung abadi dan dapat terlahir kembali setiap saat. Bahkan jika Ding Hao pulih sepenuhnya, energinya akan habis. Memikirkan hal ini, Ding Tong menyerang Ding Hao lagi dengan cara yang kejam. Tidak diketahui sudah berapa lama, tetapi pertarungan antara Ding Tong dan Ding Hao telah berlangsung selama periode ini. Hanya saja pertarungan di antara mereka menjadi sedikit aneh. Pertama, Ding Tong agresif, dan kemudian Ding Hao dipukuli hingga diambang kematian. Namun selama periode ini, dia secara ajaib bisa bangkit kembali. Dia tidak bisa dibunuh. Ini terus berlanjut. Ding Tong tidak tahu berapa kali dia telah menghancurkan Ding Hao, tetapi Ding Hao masih berdiri seolah dia tidak akan mati. Hasil ini hampir membuat Ding Tong gila. Kadang-kadang, Ding Tong bahkan merasa bahwa Ding Hao sebaiknya tidak membubarkan kultivasinya. Jika demikian, Ding Tong tidak akan memiliki harapan untuk mengalahkannya dan tidak akan kecewa. Tapi dalam situasi ini, bagaimana Ding Tong bisa menyerah? Dia masih mati-matian menyerang Ding Hao. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin itu 1 tahun, 100 tahun, atau 1 zaman. Pertarungan di antara mereka telah membuat mereka lupa akan waktu, dunia jalan surga, dan tugas mereka masing-masing. Ding Tong hanya punya satu ide, yaitu terus-menerus membunuh Ding Hao dan melenyapkannya. Ding Hao ingin memahami metode pertarungan misterius melalui pertempuran. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, Ding Hao sepertinya telah memahami sesuatu dalam metode pertarungan misteriusnya selama pertempuran. Seperti biasa, tubuhnya hancur berkeping-keping kali ini, dan hanya sedikit vitalitas yang tersisa, menyebabkan dia berada di ambang kematian. Tapi kesadarannya sangat jernih, dan bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah kali ini. Dia seperti berada dalam arus hangat, merasa nyaman secara fisik dan mental, tanpa rasa sakit atau khawatir. Dia telah melupakan Ding Tong, pertempurannya, dan segalanya. Pada saat ini, kesadarannya yang jernih menjadi kabur lagi, dan dia bahkan seperti kehilangan kesadaran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sesuatu tampak kendor atau pecah, dan secercah kesadaran mulai terbangun. Tekad yang luar biasa kembali padanya, menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, bagian-bagian ingatannya berkumpul kembali, dan dia tidak lagi bingung. Tubuhnya pulih dalam sekejap mata, dan dia membuka matanya lagi. Dari sorot matanya, dia sepertinya telah melihat takdir dan segalanya. Dia sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia juga sepertinya telah menjadi orang biasa lagi. Gumpalan informasi memori tiba-tiba muncul di benaknya. Beberapa adegan seakan muncul di benaknya, terus-menerus bergantian. Ding Hao menyaksikan pemandangan ini seperti turis. Kadang dia takjub, kadang dia tertegun, kadang dia sedih, dan kadang dia marah. Dia sepertinya telah mengalami banyak hal dalam hidup. Seolah-olah dia telah melihat perubahan zaman, kehidupan dan kematian semua makhluk hidup, dan misteri mendalam alam semesta. Segala macam kenangan dan pikiran kacau terus melintas di benaknya. Pemikiran yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya, serta pemikiran yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, memberinya pemahaman dan pemahaman yang unik. Pada saat ini, hambatan metode pertarungan misterius yang selama ini mengganggunya telah mengendur. Dengan pemahaman Ding Hao, itu dihancurkan. Dia akhirnya memahami kesempurnaan dalam pertempuran dan mencapai alam Paramon. Dia menerobos dalam satu gerakan dan mencapai alam tertinggi. Apakah ini kekuatan alam pencipta? Ding Hao dengan lembut mengepalkan tinjunya dan merasakan perubahan di tubuhnya. Dia merasa itu berbeda dari energi di masa lalu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah memahaminya sebentar, dia melihat ke arah Ding Tong. Tidak ada gejolak di matanya.
Tidak ada permusuhan di masa lalu, tidak ada kemarahan, dan bahkan tidak ada emosi lainnya. Namun, saat Ding Tong melihat sorot mata Ding Hao, dia merasa agak gugup. Sebagai master di puncak planar kosmos ini, Ding Tong secara alami memiliki penglihatan yang tidak dimiliki orang lain. Dia tahu bahwa Ding Hao telah banyak berubah. Dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Ding Hao saat ini. Saatnya mengakhiri pertarungan antara kamu dan aku. Ding Hao berkata dengan tenang, tapi Ding Tong sangat terkejut. Begitu Ding Hao selesai berbicara, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ada kekuatan yang menekan semua makhluk. Itu adalah kekuatan alam pencipta, dan kejutan yang mengerikan datang. Bagaimana mungkin? Ding Tong terkejut. Dia ingin mengaktifkan kekuatan hati langit dan bumi, tetapi dalam keputusasaan dia menemukan bahwa hati tidak dapat meresponnya sama sekali, seolah-olah telah ditekan oleh sesuatu. Bahkan kekuatan aslinya tidak dapat diaktifkan. Saat berikutnya, Ding Hao memandang Ding Tong dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Gugusan cahaya keluar dari Ding Tong dan berkumpul di telapak tangan Ding Hao. Itu seperti terbentuknya pusaran kecil. Setelah beberapa saat, itu mengembun menjadi separuh jantung yang berdetak kencang. Tidak, hatiku langit dan bumi, kekuatanku. Begitu Ding Tong meraung, kekuatan luar biasa akhirnya menimpanya. Tubuhnya bergetar hebat, dan pikirannya dipenuhi ketakutan, tetapi dia tidak dapat menghentikan kekuatannya sama sekali. Aha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 . Dia melolong keras, matanya dipenuhi keengganan saat tubuhnya perlahan meleleh. Tidak, dengan raungan terakhir, Ding Tong berubah menjadi ketiadaan dan mati total. Pada saat ini, Ding Hao telah sepenuhnya menyingkirkan masalah besar, tetapi dia tidak merasakan emosi apapun. Saatnya menyelesaikan masalah benua, dia berbalik dan melihat ke suatu tempat. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari Chaos Battlefield. Saat berikutnya, dia mendarat di dunia jalan surga. Saat ini, benua masih dalam keadaan perang, dan asap ada di mana-mana. Melihat tanah yang hancur dan pertempuran brutal di mana-mana, Ding Hao tidak bisa menahan nafas. Kekuatan Sang Pencipta menyelimuti seluruh negeri. Dia mengangkat telapak tangannya, dan semua makhluk gelap di daratan sepertinya dicengkeram oleh telapak tangan pada saat yang bersamaan. Dengan suara deras, mereka semua terbang. Mereka berjuang mati-matian, namun mereka tetap terbang menuju suatu tempat. Apa yang sedang terjadi? Para seniman bela diri yang bertarung melawan kekuatan gelap dimanapun di benua ini semuanya tercengang saat melihat fenomena aneh ini. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, beberapa orang mengetahui apa yang telah terjadi, dan mereka bahkan sangat gembira. Mu Tianyang dan Xuan Tianzong, yang terhubung dengan separuh hati langit dan bumi, segera menemukan bahwa hati itu sekarang milik Tuan baru. 10 Raja Yama yang terhubung dengan kesadaran ilahi Ding Hao juga mengetahui apa yang telah terjadi. Kaisar ilahi dari pedang dan pedang, kamu akhirnya berhasil. Di suatu tempat di benua itu, Xuan Tianzong, yang masih bertarung dengan musuh, tiba-tiba mendongak dan menunjukkan senyuman puas setelah melihat makhluk gelap terbang dengan cara yang aneh. Pada saat yang sama, Mu Tianyang mengangkat alisnya yang seputih salju dan menunjukkan senyuman langka. Saudara Tianyang, apa yang terjadi? Di sampingnya, Liu Lingzui, demigodes bela diri, yang masih linglung, melihat Mu Tianyang seperti ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Tianyang, tahukah Anda apa yang terjadi? Mu Tianyang memeluk Liu Lingzui dan menatapnya dengan kelembutan di matanya. Dia berbisik, musuh lamaku telah kembali dan menjadi lebih kuat. Mungkin aku tidak akan pernah menjadi tandingannya, tapi ini tidak masalah. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki tujuan dan motivasi. Liu Lingzui mengerti maksudnya dan bergumam, Ding Hao, Kaisar Ilahi Pedang dan Pedang, berhasil. Tidak heran kekuatan gelap tiba-tiba menghilang, kemudian, dia melihat ke arah Mu Tianyang lagi dan berkata dengan tegas, Saudara Tianyang, saya yakin kamu pasti akan mengalahkannya. Tuan telah kembali. Dunia kita akhirnya bisa kembali normal. Setelah datang ke dunia jalan surga, Raja King Wang, yang telah membantu Ding Hao selama bertahun-tahun, dan 9 Raja Neraka Yama lainnya, juga mendarat di dunia ini. Di saat yang sama, mereka melihat ke arah tertentu, mata mereka penuh dengan pemujaan dan kegembiraan. Membuka, pada saat ini, di suatu tempat di benua itu, Ding Hao menjalankan kekuatannya sedikit. Segera,
Retakan besar muncul di kehampaan. Itu seperti sebuah lubang hitam yang tak terduga. Makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya melesat dari kejauhan seperti seberkas cahaya yang menembus cakrawala. Tanpa kecuali, semuanya memasuki celah itu dan menghilang. Semua makhluk gelap, termasuk beberapa ahli kegelapan yang memiliki kecerdasan, memasuki lubang hitam. Menjalankan kekuatannya sedikit, Ding Hao menutup lorong gelap saat celah kekosongan menutup kembali. Itu bukanlah tempat kematian, tapi lorong gelap yang diciptakan oleh Ding Hao. Dengan kekuatannya saat ini, bukanlah masalah bagi Ding Hao untuk mengembangkan keterampilan yang hampir seperti dewa. Secara teori, Ding Hao harus membunuh semua makhluk gelap ini, tetapi dia samar-samar menyadari bahwa kekuatan gelap tidak dilarang tetapi milik dunia ini. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan makhluk gelap tanpa kecerdasan ini tinggal di sini. Oleh karena itu, Ding Hao mengembangkan jalan gelap dan mendorong kekuatan gelap ke jalan gelap, membiarkan mereka menjaga diri mereka sendiri di dalam. Pada saat ini, dunia jalan surga, yang telah lama berada dalam kekacauan, kembali damai pada saat ini, dan semua pertempuran juga menjadi tenang. Ding Hao melepaskan kesadaran ilahinya lagi dan bergerak cepat. Dia memindai semua tempat di 6 jalur, mulai dari Bispat. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menghela nafas. Tingkat keruntuhan semakin memburuk. Setelah bertahun-tahun berperang dengan kekuatan gelap, 6 jalur semakin runtuh, sehingga reinkarnasi tidak dapat terbentuk. Jika hal ini terus berlanjut, diyakini tidak akan butuh waktu lama bagi 6 dunia untuk benar-benar runtuh, yang akan menjadi akhir dunia. Namun, kekuatan gelap telah diusir, dan 6 jalur untuk sementara kembali damai. Itu membutuhkan akomodasi. Selama Ding Hao dapat memulihkan reinkarnasi dari 6 jalur, dunia tidak akan terus runtuh. Untungnya, saat ini, Ding Hao tidak hanya benar-benar mencapai alam pencipta tetapi juga memiliki separuh hati langit dan bumi. Tidak sulit baginya untuk mengembangkan dunia yang cukup besar untuk menampung 6 jalur tersebut. Setelah menjalankan kekuatannya sedikit, dia muncul di puncak dunia jalan surga dan langsung menuju ke tempat di atas atmosfer. Segera, separuh hati langit dan bumi lainnya muncul di tangannya. Embusan vitalitas yang sangat kuat meledak dan membentuk gelombang cahaya, terbang ke 6 arah. Jalan cahaya muncul, Ding Hao berkata dengan suara alami. Dalam kehampaan, guntur dan kilat sepanjang ribuan kaki muncul. Setelah beberapa saat, dunia baru muncul dari udara di bawah teriakan nyaringnya. Jalan cahaya, tampung. Ding Hao berbicara lagi. Dunia yang baru saja muncul melilit 6 jalur, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Sang ibu mengakomodasi 6 jalur dan memeluknya. Begitu jalur cahaya muncul, 6 jalur, yang berada di ambang kehancuran, tiba-tiba bangkit kembali. Itu seperti tanah kering yang terkena hujan musim semi. Reinkarnasi. Begitu Ding Hao selesai berbicara, sebuah rantai besar sepertinya muncul dari udara tipis dan menghubungkan 6 jalur dengan erat. Mengaktifkan. Setelah itu, kekuatan reinkarnasi mencakup 6 jalur. Ada hubungan antara 6 jalur seolah-olah roda yang telah lama membeku telah diaktifkan kembali. Reinkarnasi baru akhirnya terbentuk. Pada 3 jalur yaitu jalur hantu lapar, jalur binatang, dan jalur neraka, beberapa hantu dan makhluk lain yang waktunya telah habis tidak dapat memasuki reinkarnasi. Saat ini, mereka semua bersorak. Ekspresi mereka penuh kegembiraan, bahkan ada yang langsung berteriak sekeras-kerasnya. Pada titik ini, 6 jalur telah memasuki reinkarnasi baru. Melihat ini, Ding Hao tidak bisa menahan senyum penuh arti. Lalu, dia melihat ke suatu tempat dengan ekspresi serius. Reinkarnasi akhirnya selesai, ngomong-ngomong, karena ada jalan gelap, dan kedua klan selalu gelisah dan ambisius, tepat untuk mengarahkan mereka ke sana. Ding Hao bergumam dan mulai melantunkan mantra seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang melalui udara. Suaranya tenang, agung, dan tak terbantahkan. Pada akhirnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, di dunia jalan surga, Nikian, patriark baru klan bulu, 3 tetua, dan sekelompok besar anggota klan bulu sedang berlutut di tanah di suatu tempat di benua itu, menggigil ketakutan, menutupi wajah mereka. Kadang-kadang, mereka mendengar suara-suara di telinga mereka, tetapi mereka semua gemetar sebagai tanggapan dan tidak berani menyembunyikan apapun. Begitu Ding Hao selesai berbicara, mereka bersujud berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka seolah-olah mereka telah diberikan amnesti.
Di saat yang sama, retakan besar muncul di depan mereka. Itu adalah pintu masuk ke jalan gelap. Tak satu pun dari mereka yang berani ragu. Mereka semua mengepakkan sayap dan terbang bersama anggota klan mereka. Di saat yang sama, hal yang sama terjadi pada klan Ceroman. Pada titik ini, klan Bulu dan klan Ceroman telah diusir ke jalan gelap oleh Ding Hao. Dunia jalan surga akhirnya kembali ke era damai. Kali ini, tidak ada lagi masalah di masa depan. Kegelapan dan terang akhirnya hidup berdampingan di dunia ini. Ding Hao tiba-tiba menjadi santai dan melihat ke arah sekte pencari ilmu pedang di dunia jalan surga. Saat ini, ada 4 sosok cantik di puncak gunung, menatap ke langit dan menunggu suaminya. Di belakang mereka ada Ding Tianxuang, Ding Luoxue, Ding Chunqiu, dan Ding Lingfeng, yang mengikuti pandangan ibu mereka dan melihat ke kejauhan. Mata Ding Hao dipenuhi kelembutan saat dia melihat keempat istri dan 4 anaknya. Dia tidak sabar untuk kembali ke rumah dan memeluk mereka. Menjalankan kekuatannya sedikit, Ding Hao segera muncul di depan gunung sekte pencari ilmu pedang dan keluarganya. Dia berkata sambil tersenyum, Xiao Lan, Jiyu, Qian Sui, Yiruo, Tianxuang, Chunqiu, Luoxue, Lingfeng. Saya kembali, kakak senior Hao, ayah. Keempat istri dan anak-anaknya sangat gembira. Mereka buru-buru berlari dan memeluknya. Harmoni reuni memenuhi udara. Setelah bencana kelam, dunia kembali damai dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Banyak kekuatan yang muncul dengan cepat bangkit. Namun, sekte pencari ilmu pedang dan istana dewa masih merupakan kekuatan paling kuat di dunia. Mereka mempunyai tugas penting untuk menjaga benua dan menjaga perdamaian. Suatu hari setengah tahun kemudian, di sekte pencari ilmu pedang, banyak sosok sedang minum dan mengobrol dengan gembira di aula utama di puncak pencari ilmu pedang. Mereka semua adalah teman dan keluarga Ding Hao. Bahkan Mu Tianyang ada di sana. Di meja tersebut, mereka saling menceritakan kisah masa lalu, termasuk kisah berani, kisah mengharukan, dan segala macam hal memalukan di masa lalu. Mereka semua tertawa bahagia. Maaf membuat Anda menunggu. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang keras. Perhatian semua orang terfokus pada pria berbaju cian yang berjalan perlahan dari pintu aula. Mereka semua tampak bahagia di wajah mereka.